Lalu apa syarat berpuasa dan apa rukunnya dan apa saja pembatal puasa? Baik, kita akan membahas pertama terkait syarat dan rukun puasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus membedakan apa itu syarat dan apa itu rukun. Syarat itu harus dipenuhi sebelum kita melakukan ibadah itu. Dan rukun itu harus dipenuhi di dalam pelaksanaan ibadah itu. Sebagai contoh, syarat sholat adalah berwudu, suci, dan suci dari hadas besar. Lalu rukun sholat adalah berniat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, kemudian tahiyat dan salam, tumakninah dan tartib. Nah, itu adalah rukun sholat yang harus dilakukan di dalam sholat. Sedangkan syarat sholat harus dilakukan harus dipenuhi sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Nah, begitu pula dengan puasa ini. Syarat puasa, maka syarat ini harus dipenuhi sebelum kita melakukan ibadah puasa itu. Sedangkan rukun puasa adalah apa yang wajib kita lakukan di dalam ibadah puasa. Di dalam ibadah puasa itu syarat harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah puasanya. Rukun dipenuhi ketika melaksanakan ibadah puasa itu. Syarat dalam berpuasa yaitu pertama harus dalam keadaan suci, bebas dari haid dan nifas. Kemudian yang kedua adalah berniat. Nah, niat di dalam puasa bukan termasuk di dalam rukun puasanya, tetapi termasuk dalam syarat puasa. Artinya apa? Artinya berniat dalam puasa Ramadan itu harus dilakukan sebelum kita melakukan ibadah itu. Sebelum masuk ke dalam puasanya, kita harus melakukan niatnya terlebih dahulu. Bisa dilakukan ketika malam harinya atau ketika sahur. Jadi diwajibkan melakukan niat sebelum subuh itu datang. Jadi sebagaimana hadis Ibnu Umar dari Hafsah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami. Berbeda dengan puasa sunnah di mana ada beberapa riwayat meriwayatkan bagaimana Rasulullah ketika bukan di dalam puasa Ramadan belum makan dari pagi hingga menjelang siang, lalu melihat belum ada makanan, maka Rasulullah niatkan puasa di tengah-tengah harinya. Nah, maka itu boleh, karena hitungannya adalah puasa sunnah. Tetapi berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib dilakukan niatnya sebelum fajar, sebelum subuh. Dan letak niat itu adalah di dalam hati, tidak diwajibkan untuk diucapkan, dan pendapat ini tidak dapat berselisihan di antara para ulama. Niat itu ada di dalam hati kita. Tetapi dengan pengucapan itu meneguhkan hati kita, mengkokohkan hati kita dalam berniat. Maka pensyariatan untuk mengucapkan niatnya itu adalah untuk meyakinkan hati kita ini bahwa kita benar-benar berniat untuk berpuasa esok hari atau nanti subuh. Itu syarat puasa. Syarat puasa pertama adalah dalam keadaan suci, bebas dari haid dan nifas, dan yang kedua adalah niat. Dalam keadaan suci dari hadas besar. Kecuali junub yang junub ketika sebelum fajar. Jadi misalkan ternyata setelah beribadah suami istri atau mimpi junub, kemudian belum sempat mandi tapi sudah waktu subuh sudah datang, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasanya. Kemudian rukun puasa sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi rukun puasa adalah menahan diri dari pembatal puasa mulai dari terbit fajar yaitu fajar shadiq atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, makan minumlah, janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar putih yang menjulang. Makan dan minumlah sehingga tampak bagi kalian warna merah. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Benang putih dan tampak benang merah di bawahnya. Ibu, kalau kita melihat langit, ya, jadi ada pancaran putih, tapi bukan hanya itu, tapi harus ada fajar merahnya di bawahnya. Kalau baru hanya benang putih, pancaran putih saja, itu belum masuk waktu fajar sodik gitu punya.
Jadi kalau kita sih lebih mudahnya adalah ketika waktu subuh, ketika azan subuh. Jadi imsak yang dilakukan 5 menit atau 10 menit sebelum azan itu belum masuk ke waktu puasanya. Ini harus dipahami. Karena imsak itu sebetulnya pengertian dari saum, pengertian dari puasa. Jadi puasa itu dilakukannya adalah ketika waktu subuh, waktu azan subuh. Ketika sebelum azan tapi sudah imsak kita masih makan, itu tidak mengapa, tidak membatalkan. Karena rukunnya adalah ketika azan subuh sampai ke azan maghrib. Nah, tadi jadi rukunnya adalah menahan diri dari pembatal puasa. Lalu apa saja pembatal puasa? Pembatal puasa yaitu jelas yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Pembatal puasa yang pertama yaitu jelas makan dan minum dengan sengaja, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 187 tadi, yaitu kita dibolehkan makan dan minum sampai jelas adanya fajar, yaitu subuh. Lalu bagaimana ketika tidak tahu ternyata sudah waktu subuh, atau lupa, atau lupa atau tidak tahu waktu, misalkan ternyata sudah subuh tapi kita belum tahu, maka itu dimasukkan dengan makan dan minum dalam ketidaktahuan. Hadisnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kekeliruan. Jadi jika seseorang yang berpuasa lupa, keliru, atau dipaksa, maka puasanya tidaklah batal. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Apabila seorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena Allah telah memberikan dia makan dan sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa karena keliru, lupa, atau dipaksa. Misalkan karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan tadi, contohnya, ternyata sudah masuk subuh, tapi tidak terdengar suara azan dan tidak tahu. Itu adalah ketidaktahuan. Maka ketika kita makan, lalu ternyata baru tahu, oh sudah azan, maka dihentikan makannya dan puasanya harus dilanjutkan. Tidak membatalkan puasanya. Dan juga jika secara tidak sengaja, contohnya tidak sengaja ternyata sedang berwudu, berkumur-kumur, berwudu, lalu ternyata ada yang sedikit percikan yang tertelan, maka sebetulnya itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana sabda Rasulullah yang tadi disampaikan. Atau misalkan sikat gigi ketika sedang puasa, tetapi ada yang tertelan, maka itu tidak membatalkan selama tidak sengaja dan kita mengusahakan itu tidak terjadi. Namanya ketidaksengajaan, kita mengusahakan itu tidak terjadi. Kalau kita sudah jelas-jelas tahu ini bakal ketelan tapi kita biarkan, maka itu sudah masuknya ketahuan dan kesengajaan. Karena namanya tidak sengaja, kita berusaha untuk tidak terjadi tapi ternyata terjadi. Nah, maka itu tidak membatalkan puasa. Itu. Lalu yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man zara'ahu qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya, namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Nah, itu jelas ya. Kalau muntahnya tidak disengaja karena mual, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau muntahnya disengaja, maka itu membatalkan puasanya. Yang kedua, yang ketiga yaitu haid dan nifas. Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas di tengah-tengah puasa, baik di awal atau di akhir atau di tengah puasanya, maka puasanya jelas batal. Apabila dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat dan dia juga tidak menunaikan puasa?" Para wanita menjawab, "Betul." Lalu beliau SAW, "Itulah kekurangan agama wanita." Nah, lalu bagaimana ketika sudah puasa, kemudian menjelang berbuka, terus ternyata tahu haid dan nifas? Maka jelas, walaupun sudah mau 5 menit, 1 menit menjelang berbuka, ternyata haid, maka itu sudah tidak sah puasanya. Tetapi ketika tidak tahu tadi ya, yang di awal, ternyata nggak tahu nih, ternyata di kita tuh ibu-ibu teh haid gitu. Tapi tidak tahu, udah buka terus pas mau sholat maghrib, misalkan ke jamban heula, ke WC, pas diperiksa ternyata ada darah haidnya.
maka itu masuk ke dalam ketidaktahuan, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tapi sudah tidak boleh untuk berpuasa lagi besoknya karena sudah tahu. Kalau sebelumnya belum tahu maka itu boleh. Tapi ketika tahunya di tengah-tengah puasanya, walaupun 5 menit menjelang buka, maka itu sudah tidak sah puasanya. Begitu. Lalu yang keempat, keluarnya mani. Ini bagi laki-laki dengan sengaja. Sabda Nabi SAW, ya turku ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatahu min ajali. Ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karenaku, mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum. Jika disengaja. Jika seseorang mencium istri atau istri mencium suami, nah lalu jika laki-laki tersebut keluar mani, maka puasanya batal karena ada syahwat di dalamnya. Namun jika tidak keluar mani, maka puasanya tidak batal karena tidak ada syahwat, berarti hanya ciuman kasih sayang misalkan. Maka itu tidak membatalkan puasanya. Lalu yang kelima yaitu berniat membatalkan puasa. Nah, dengan berniat saja itu pasti akan membatalkan puasa. Jika udah niatnya pengen membatalkan puasa, maka puasanya itu bisa jadi tidak sah karena kita sudah meniat membatalkannya. Dan yang keenam yaitu jima bersetubuh di siang hari. Nah, kalau bersetubuh di siang hari ini yang awal, bagaimana syahwat itu memang juga dilarang ketika kita berpuasa, apalagi berhubungan suami istri. Maka ketika melakukan berjima dengan pasangan di siang hari bulan Ramadan itu jelas membatalkan puasa dan wajib mengqadha dan menunaikan kafaroh. Namun hal ini berlaku jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, yang melakukan adalah orang yang dikenai kewajiban berpuasa, dan yang kedua, bukan termasuk orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Jika memang dia sakit atau dia dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, lalu berhubungan suami istri, maka tidak wajib untuk kafaroh karena dia punya keringanan untuk tidak berpuasa pada hari itu. Maka boleh dia untuk berhubungan suami istri. Tidak wajib untuk kafaroh, hanya wajib untuk mengqadha karena tidak puasanya adalah karena keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang menambah semangat berpuasa kita. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan mencicipi makanan? Nah, ketika itu kewajiban dan tugas, maka itu sebetulnya tidak dipermasalahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah juz 2 halaman 304 mengatakan, An Ibni Abbas qala la ba'sa ayyazuqal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak masalah apabila seseorang yang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk kerongkongan atau memakannya. Hadis Bukhari secara muallaq. Jadi ketika itu memang tugas, kewajiban, tapi kalau bisa diusahakan tidak gitu ya. Tetapi ketika memang wajib nih, kalau nggak dicicipi nanti misalkan tidak dicicipi nanti bisa keasinan atau tidak sesuai rasanya, maka dia wajib mencicipi selama tidak masuk ke kerongkongan, maka itu tidak membatalkan puasanya. Begitu. Jadi selama tidak masuk ke kerongkongan tapi langsung dilepeh lagi, maka itu tidak membatalkan puasanya. Tapi sekali lagi, selama itu adalah kewajiban. Kalau bisa tidak melakukan, ya jangan dilakukan. Karena kan jadi kesengajaan mencicipinya. Kalau ada yang tertelan berarti itu kan sengaja tertelannya, bukan tidak sengaja. Begitu. Kemudian bagaimana dengan suntikan? Nah, suntikan ke dalam tubuh. Kita harus membedakan suntikannya dulu. Suntikan ini selama ada 2 pendapat. Jadi pendapat yang pertama, selama bukan dimasukkan lewat lubang-lubang alami dalam tubuh seorang manusia, maka itu tidak membatalkan puasa. Suntikan kan dimasukkan ke dalam tubuhnya adalah bukan lewat lubang alami, tapi dengan jarum. Maka pendapat yang pertama, bentuk apapun suntikannya itu tidak membatalkan puasa. Tapi pendapat yang kedua, tidak membatalkan puasa selama suntikannya itu bukanlah dalam bentuk makanan dan minuman. Apa yang bentuk makanan dan minuman? Contohnya adalah
infusan. Ya, pendapat yang kedua menyatakan karena infusan itu menambahkan makanan di dalam tubuh, membuat tubuh kita menjadi kuat dan menghilangkan rasa lapar dan dahaganya itu, maka itu membatalkan puasa. Karena kewajiban berpuasa itu adalah menahan lapar dan dahaga dan syahwat. Ketika dengan infusan itu menghilangkan rasa laparnya dan membuat ia menjadi segar dengan infusan, maka itu membatalkan puasanya. Itu pendapat jumhur ulama yang kedua. Begitu kira-kira terkait pertanyaan-pertanyaan pembatal puasa kita. Begitu ibu-ibu dan hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya dan memperbaiki ibadah puasa kita. Sekali lagi, puasa ini harus menjadi penggugur dosa, membuat kita menjadi pribadi yang kembali suci di Idul Fitri nanti. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, yang celaka, sebagaimana riwayat hadis di dalam suatu ketika. Jadi ada riwayat hadis menyatakan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang akan menaiki mimbar untuk berkhutbah. Lalu Rasulullah menaiki mimbarnya itu terdapat 3 anak tangga, dan setiap melangkah ke anak tangga sampai ke mimbarnya itu mengucapkan amin. Melangkah naik, amin. Langkah kedua, amin. Langkah ketiga, amin. Lalu sampai ke mimbar untuk menyampaikan khutbah. Maka para sahabat terheran-heran, kenapa? Bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali ketika menaiki mimbar? Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar ini, malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa, membisikkan padaku. Doa yang pertama yaitu, celakalah orang-orang yang ketika disebut namamu, nama Muhammad SAW, dan mereka tidak bersalawat kepadamu, maka aku ucapkan amin. Itu sabda Rasulullah. Jadi doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah, pastilah doa itu mustajab langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril yaitu, celaka orang yang diberikan umur, diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, menjalankan kesempatan di bulan Ramadan, tetapi dia keluar dari bulan Ramadan ketika dia sampai ke penghujung Ramadan, sampai mengakhiri Ramadannya, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Itulah oleh Rasulullah langsung diaminkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang tersebut ketika kita memasuki bulan puasa Ramadan dan mengakhiri bulan puasa Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Karena ketika tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka pastilah puasa kita itu tidak benar, tidak baik. Puasa kita hanya menggugurkan kewajiban, hanya menjadi puasa yang sah saja, tapi tidak menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita pastilah menjadi orang-orang yang celaka. Dan yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, celakalah orang yang sudah diberikan kesempatan, ada orang tuanya, tetapi kedua orang tuanya ini tidak dijadikan kesempatan baginya menambah amal soleh dengan berbakti kepada keduanya. Maka oleh Rasulullah pun diaminkan. Hadis ini hadis sahih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang tersebut. Demikian ibu-ibu dan hadirin rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.